Baik, Tribuners, masih bersama kami di sini di dialog ruang kita. Kita berbincang tadi dengan Kepala BNNK Pak Nasruddin, bahwasanya setelah kita kulik yang pada awalnya tadi, bagaimana kita melihat faktor-faktor, bagaimana kasus yang ditangkap, mereka yang sudah ada di penjara ini jumlahnya pun banyak, 40-an sekian, ya kan, 40. Jadi kalau kita sampaikan tadi, Pak, itu faktor-faktor tadi ini banyak faktor kan, Pak, ya. Nah, secara umum faktor yang dominan ini apa sih yang kemudian ini menjadi menggeliat apa namanya ini makin banyak kasus gitu loh. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa problem narkoba itu kan dua secara inti, yaitu pada demand reduction dan supply reduction. Jadi siapa yang membutuhkan, siapa yang memasok, ini kan saling kejar-kejaran. Karena mereka ini jadi simbiosis kan, dua saling membutuhkan. Buat penyetok membutuhkan karena berorientasi pada keuntungan hasil jualannya. Buat yang memakai memang dia lagi pengen fly, pengen memakai zat haram itu, zat adiktif. Jadi kalau kita mau breakdown lebih detail, lebih dalam, ya ke dalam secara internal, intrinsik, dan keluar secara eksternal. Ke dalam khusus paling tidak bicaranya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, termasuk instansi pemerintah. Itu bagaimana keluarga misalnya secara intensif dia harus punya waktu dan strategi membangun, mengarahkan, mendidik anak-anaknya. Tokoh agama, tokoh masyarakat bagaimana mengarahkan kehidupan masyarakat yang mencoba membangun komitmen jauh dari barang haram yang bernama narkoba. Berarti sinergitas keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat itu kalau kita urut ujung-ujungnya pemerintah daerah juga harus hadir. Itu ya. Ikut menangani permasalahan ini. Gitu. Andil ya kan? Iya. BNN kan mengkoordinasikan dengan lintas OPD, termasuk dengan instansi samping yang bersifat vertikal, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, organisasi, termasuk Kementerian Keuangan, apakah dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau dengan KPPN, dengan bea cukai, sinergitas kita itu akan terbangun terus, berkomitmen untuk mewujudkan Belitung yang bersih narkoba. Oke. Tapi sebenarnya seperti ini, Pak. Upaya-upaya ini sebenarnya sudah luar biasa dilakukan ya dengan program-program, terlebih lagi BNN ya. BNN itu punya program-program yang memang konsentrasi di situ, kemudian didukung oleh pemerintah daerah. Sosialisasi spanduk pun juga sudah masif. Tapi masih ada juga yang ingin coba-coba. Ini kira-kira apa sih, Pak? Apa enaknya sih narkoba? Apa enaknya sih barang-barang itu yang kayak kalau kita mau dengar kasus mereka yang sudah ketangkap tuh ini, kenapa gitu loh? Ya. Nah, ingat, Bang, bahwa dalam narkoba itu begitu orang sudah mencoba, lalu dia teratur pakai, lalu dia jadi pecandu, maka faktor sugestinya itu untuk kembali memakai barang itu sangat amat dominan. Maka sekalipun dia sudah direhabilitasi sekalipun, kecenderungan dia relapse itu kambuh, jatuh lagi lembah dipakai lagi narkoba, itu sangat besar. Tergantung pada ketahanan individunya, dukungan keluarga dan masyarakat. Jadi kalau bicara kenapa? Karena itu mengasyikkan bagi mereka. Itu, Pak, ya. Contoh, makanya disebut dengan zat adiktif karena mendatangkan ketergantungan dan kecanduan. Seperti orang yang orang yang kecanduan, ketergantungan pada kopi. Coba lihat. Pasti asik kan dengan kopinya. Rokok juga begitu. Hanya ini dalam konteks adiktif ringan. Tapi kalau narkoba, wah sudah luar biasa. Ini yang faktor daya, kemauan untuk pakai dan pakai lagi yang nggak bisa lepas dari jeratan adiksi itu. Iya ya. Jadi itu yang kemudian memicu bagaimana mereka ini nggak bisa lepas. Nah, kalau yang sejauh ini ya, Pak, kalau kita kemarin ikut juga tuh kegiatan tanggal 7 itu kemarin kan, berarti dari pihak lapas bagaimana ada penggeledahan, kemudian ada tes urin juga, Pak, ya kan. Nah, mayoritas mungkin di sana itu mungkin sebagai pengedar, penggunanya. Nah, pengguna ini kan bisa disebutkan di situ dia juga
menjadi korban, harusnya direhabilitasi. Nah, kategori-kategori ini bagaimana sih Pak? Karena apa? Asesmennya ada di BNN. Ibaratnya, ini tak tangkap dari pihak kepolisian. Nah ini, tolong dong di asesmen. Nah ini bagaimana sih kriteria? Bagaimana mereka ini bisa direhab? Bagaimana kemudian dia dipidana gitu? Baik. Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu menggunakan pendekatan double track system. Tidak hanya satu, tapi dia memiliki persepsi ganda. Persepsi pertama yang sudah populer adalah barang siapa menanam, barang siapa memiliki, barang siapa membawa, mesti tindak pidana. Oke. Harus itu ya. Penegakan hukum, harus diberantas. Bagi siapa? Supplier, bandar, pengedar, kurir, iya kan? Itu. Nah, tapi bagi orang-orang yang memang memakai narkoba karena ketidaktahuannya, karena salah dalam pergaulan dan faktor-faktor lain yang memicu dia memakai, dia disebut korban, dia disebut penyalahguna, dia disebut pecandu, maka persepsi kita yang kedua adalah mereka berhak untuk direhabilitasi. Ini harus ditegakkan hukumnya. Ini harus diberikan rehabilitasi. Dua pendekatan inilah napasnya Undang-Undang 35 2009. Artinya itu sudah ada sudah ada pegangan atau kekuatan hukumnya masing-masing itu Pak ya. Kalau dia misalnya setelah dia tertangkap, ada barang bukti, ada berita acara pemeriksaan, ya kan? Kok maaf ini punya kecenderungan untuk dilakukan asesmen. Asesmen ada dua loh ya. Pertama asesmen medis. Oh iya. Yang kedua asesmen hukum. Nah, asesmen medis atau asesmen hukum dibuat oleh tim asesmen terpadu. Dalam hal ini di Belitung ketua saya sendiri, kemudian anggota dari Kejaksaan Negeri, dari Kepolisian Resort Kabupaten Belitung, ada dokter, paramedis, ada psikolog, ada 5 ya, BNN, Kejaksaan, Kepolisian, dokter, dan yang kelima adalah psikologi. Disitulah dilakukan penjajakan, screening, assessment, lalu apakah nuansa ini mau dibawa rekomendasi agar dia hukuman tetap berjalan, tetapi satu di antara bagian dari hukuman dia harus menjalani rehabilitasi. Atau memang ini dari barang buktinya, dari hasil pemeriksaan, ini hanya korban saja sebetulnya. Karena salah bergaul, apalagi dari segi usia masih masuk kelompok-kelompok milenial kaum muda, mungkin hanya coba-coba gitu. Ini sudah saatnya lah direkomendasi untuk rehabilitasi sesuai dengan amanah Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika pada pasal 54. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Wajib. Itu tadi Tribuners ya, bagaimana kalau pandangan kita kan mayoritas bagaimana ini selalu ketika ditangkap kita mau tahu itu tadi bagaimana proses rehabilitasi itu bisa diterima oleh yang si penyalahguna itu tadi, atau memang dia harus kena jerat hukum ya berdasarkan barang-barang bukti yang ditemukan itu tadi ya Pak ya kan, dengan berbagai masa kalau 1 kilo sabu dia mengatakan korban pecandu. Tapi kan sejauh ini kan sedikit, misal cuma 0, sekian gram. Kalau memang 0, sekian gram dan dari pengakuan, dari pemeriksaan dan sebagainya memang mengarah dia hanya sebagai korban atau pecandu atau penyalahguna, ya diarahkan saja lah untuk. Nah sejauh ini berapa banyak sih Pak? Ibaratnya yang ini memang harus direhab. Kemudian ini yang dipidana tadi sudah jelas sudah masuk di lapas itu sekian puluh tadi. Nah yang direhab ini kan kita ada puskesmas di Tanjung Binga atau puskesmas rehab. Nah itu berapa banyak sih persentasenya sebagai penyalahguna, dan memang yang pengedar itu lebih banyak memangnya? Kok kalau konteksnya dia hanya menikmati, merasakan apa yang disebut dengan layanan rehabilitasi rawat jalan, saya ulangi, dia memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dengan sadar diri dia datang ke BNN. Iya. Mohon maaf, saya ampun bersalah gini. Saya hanya korban. Oke. Lalu dites urinnya positif. Ada itu Pak? Ada yang memang dia dengan kesungguhan sadar daripada nanti dia kena tindak pidana. Atau yang kedua, mungkin karena campur tangan dari pihak orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar, atau hasil penjangkauan kita menyadarkan kepada mereka, bergandengan tangan dengan para agen pemulihan yang ada di desa-desa itu, kita komunikasikan satu, ternyata memang dia ini
kita bawa ke BNN untuk direhab. Ya, target tahun ini untuk rehabilitasi rawat jalan adalah 30 orang. Wah, banyak Target tahun ini. Tahun kemarin, Pak? Tahun kemarin kita bisa mencapai 26 orang. Oke. Gimana, Pak? Untuk yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan. Oh, artinya memang kita ini kan karena kalau rehabilitasi ini kan yang tidak terpublish ya. Kalau rehabilitasi tidak melulu hanya narkotika. Oh, iya. Dia juga mungkin psikotropika atau mungkin karena ngelem, karena mungkin komik, Maxtril dan obat-obat lain yang dijual bebas-bebas di warung-warung itu dia oplos, muncul ketergantungan, muncul adiktif itu. Maka dia juga berhak untuk direhab. Artinya enggak pure narkoba itu. Tidak pure narkoba. Tadi. Yang penting dia sudah menyalahgunakan obat atau drug abuse. Oke, berarti artinya yang secara sukarela maupun yang ditemukan oleh agen-agen ini ya cukup artinya melalui Pos Belitung berilah edukasi di masyarakat sekitar kita. Kalau notabene-nya memang dia bukan bandar, bukan pengedar, bukan kurir, murni dia adalah pemakai, pengguna, penyalahguna, pecandu, maka diarahkanlah, sadarkan kepada mereka untuk mengikuti atau menjalani program rehabilitasi rawat jalan. Nah, BNN punya target juga dalam hal ini itu tadi. Tahun kemarin sekian, tahun 20-an, 6, tahun ini ada 30. Bagaimana ini juga menjadi sasaran, ini bagian dari menyadarkan, ya kan? Kalau nggak ketangkep ya datang sendiri, nggak ada persoalan kok, nggak akan diproses ya Pak ya itu. Sepanjang dia sekali lagi ya, dia bukan bandar, dia bukan pengedar, dia bukan kurir, datang dengan kesadaran dirinya, melapor diri, atau karena pengaruh lingkungan keluarga, masyarakat, tokoh agama sebagainya, dia dirawat, dia lepas dari tuntutan pidana. Oh, oke. Nah, itu berapa lama pulihnya sih Pak biasanya? Kalau bicara pulihnya berapa lama, tergantung hasil screening. Screening dalam konteks penjajakan assessment itu, apakah dia cukup 6 kali datang untuk diberikan pemahaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga diharapkan sudah bisa pulih. Atau mungkin dilihat dari kelasnya, ini perlu 8 kali apa-apa gitu ya? untuk konsultasi. Nah, dia tergantung hasil screening. Oke. Tergantung hasil screening. Itu tadi. Hanya umumnya barangkali memang selama ini yang kita berikan layanan itu 8 kali untuk 8 kali assessment. Itu gratis, murni dibiayai pemerintah. Itu ya, artinya begini. Tidak ada pungutan biaya. Tidak ada pungutan gratis ketika kita kalau ada pungutan biaya, berarti oknum yang melakukan. Laporkan ke kantor. Gitu. Tuh, bisa langsung dilaporkan kalau memang ada oknum yang kita mau sembuh kok malah disuruh bayar lagi. Maksudnya karena negara harus hadir menghadapi masalah ini. Oke, jadi memang sesuai dengan impres tadi ya, memang ini benar-benar bagaimana pemerintah ini concern untuk memang memberantas narkoba itu tadi. Karena yang menyatakan Pak Presiden sendiri kan, dia mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Kalau sudah istilah darurat keluar dari mulut seorang presiden, maka harus disikapi secara serius. Begitu. Artinya memang ada sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan extraordinary crime. Ini kriminal, bukan kriminal biasa. Karena apa? Dia bersangkut paut dengan termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, akan mempertaruhkan marwah nama besar bangsa kita yang sudah terikat dengan komitmen NKRI harga mati. Karena apa? Disadari atau tidak, mungkin ada saja kekuatan-kekuatan di luar kita yang tidak menghendaki NKRI tegak kokoh seperti ini. Dan yang paling empuk disasar adalah kaum milenial, kaum muda. Maka itu, karena apa? Dia adalah investasi masa depan. Kalau kaum mudanya sudah diserang hancur, lumpuh, tinggal tunggu tanggal kehancuran bangsa ini. Itu yang kita inginkan. Sebelum peristiwa itu terjadi, ayo seluruh komponen bangsa, seluruh komponen masyarakat, siapapun dia, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, termasuk para aktivis, tidak ada pilihan lain. Ayo kita bersihkan rame-rame bersama-sama menuju Belitung bersinar. Betul. Karena sekali lagi saya yakin dan percaya Belitung 2021 bukan Belitung di masa lalu. Yang artinya apa? Geliat-geliat untuk mencoba-coba barang haram itu akan menjadi mengkhawatirkan buat kita semua terhadap keselamatan generasi bangsa kita. Oke. War on drugs ini memang menjadi perhatian presiden. Di Filipina lebih ngeri lagi ya Pak ya. Bagaimana presidennya benar itu? Itu nggak ada ampun. Kalau di sini masih punya sosialisasi, masih punya bagaimana. Kalau di sana ketahuan tidak ada ampun. Oke. Nah, kalau kita kemudian itu bagian dari rehabilitasi sudah kita sampaikan tadi. Kemudian bagaimana mereka-mereka yang ada di tahanan ini, bagaimana
mereka ini masih adakah kemungkinan untuk dalam tanda kutip masih terlibat di dalam jaringan peredaran narkoba ini, Pak? Kita sudah sampaikan bahwa sinergitas BNN Kabupaten Belitung dengan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pandan kita sudah mengikat dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama atau MOU. Nah, yang kita maksud bahwa sekarang sedang dikembangkan sekolah bersih narkoba, Belitung bersih narkoba, RT bersih narkoba, desa bersih narkoba. Maka jangan salah dong, harus juga bergegas menuju lapas bersinar. Lembaga Pemasyarakatan bersinar. Nah, orang-orang yang di dalam dari kepala lapas, kasih turun ke bawah sampai kepada para warga binaan, baik dia narapidana atau tahanan, semua punya komitmen yang sama. Wujudkan lembaga pemasyarakatan yang bersih narkoba. Walaupun suara dari luar sudah begitu banyak menohok ya tentang kecurigaan warga binaan di dalam masih bisa mengendalikan dari dalam lapas. Utamanya itu yang kasus narkoba harus tadi dibuktikan oleh komitmen lapas, oleh komitmen BNN bahwa itu harus diwujudkan dengan aksi nyata. Bersih-bersih warga binaan, bersih-bersih narapidana, tahanan, termasuk para pegawai yang ada di LP. Supaya apa? Persepsi negatif di kalangan publik itu harus dijawab dengan aksi nyata, bukan dengan kata-kata. Baik, ya itu tadi kalau kita memang secara Pak Nas sampaikan tadi memang komitmen itu memang sudah luar biasa. Toh dibuktikan dengan hasil tes urin ya, Pak? Ya. Kemarin belum buat tes urin, kita masih sifatnya razia. Syuting ke kamar-kamar itu ya. Jadi di sana sudah ada 42 suspek kasus narkotika, 39 laki-laki, 3 perempuan. Artinya apa? Dari data itu harus membangunkan kesadaran kita bahwa jumlah suspek 42 untuk ukuran Kabupaten Belitung yang menurut saya sih lumayan serius. Loh iya dong. Serius ya, Pak ya? Iya. Itu kan 42. Kita belum tahu lagi di bawahnya itu kan. Iya. Oke, nah kalau kita menyebutkan di bawahnya ini adalah menyangkut jaringan peredaran narkoba. Ini memang susah karena memang mencakup. Nah, kita mau tahu gambarannya, Pak. Bagaimana ketika yang ditangkap ini adalah kurir, pengedar kecil. Nah, suppliernya ini sejauh ini kalau memang nggak dari tim-tim yang gede, misal BNN Pusat, kemudian dari Mabes Polri dan lain sebagainya itu bergerak yang memang langsung mengungkap kasus yang luar biasa, bagaimana punya dapat bandar besar. Nah, ini bagaimana sih memutus mata rantai ini memang seperti apa kesulitannya gitu? Ya, sebenarnya memang hampir dapat dipastikan Belitung ini kan hanya limpahan saja. Oke. Artinya di sini tidak ada produser yang memproduksi barang haram, tidak ada. Ini kan lebih ya mohon maaf mungkin ya untuk transit, untuk memindahkan barang, lebih artinya memang ini ibarat sekolah itu kan belum jadi mahasiswa, belum jadi anak SMA lah, mungkin masih TK lah, kelasnya gitu kan. Artinya tetap kita harus waspada. Artinya Pak, gempuran barang haram ini yang bernama narkoba jangan dilihat pada kalau gitu di kita masih kecil-kecilan, jangan. Ingat, kecil-kecilan kalau dibiarkan bebas leluasa dia akan beranjak ibarat kursus mungkin dari basic ke intermediate ke advance, ini akan makin naik gitu. Jadi justru dengan ungkap kasus yang selama ini sudah dilakukan oleh kepolisian Polres Kabupaten Belitung, oleh BNN Provinsi Kepulauan Babel bersama dengan BNN Kabupaten Belitung harus disikapi secara serius bahwa jalur perairan adalah jalur yang paling seksi di Kabupaten Belitung ini untuk terjadinya penyelundupan, untuk terjadinya penggempuran barang haram yang bernama narkoba. Harus disadari. Karena apa? Kalau analisanya kita ke jalur udara sulit. Karena melalui bandara ekstranya luar biasa. Melalui jalur darat tidak mungkin uang Belitung hanya dengan Belitung Timur. Maka jalur yang paling memungkinkan adalah jalur perairan, jalur laut yang kita memang kaya dengan laut, kaya dengan pantai. Artinya dari sini membangun alam kesadaran bahwa destinasi wisata kita di satu sisi harus disyukuri. Allah memberikan karunia yang besar untuk masyarakat Belitung dengan kekayaan alam yang luar biasa untuk pariwisata. Tetapi dari sisi harus menjadi sebuah kerja ekstra. Jangan sampai ini menjadi sebuah celah masuknya barang-barang haram yang bernama narkoba. Baik, Pak. Nah, artinya memang riskannya tetap terpantau, harus diseriusi di situ bagaimana alur distribusi itu tadi. Kalau kita menyebut transit, ya kan?
artinya kalau kita berkaca pada kasus yang diungkap bahwasanya pelaku bagaimana pengedar ini ya beli putus Pak. Ya. Misalnya atau malah ada yang ngedropping dulu itu maksudnya. Nantilah kalau duitnya yang penting kamu jual dulu. Iya. Nah, sejauh ini pola-pola seperti ini karena apa pasar di Belitung itu mahal. Ya. Per satu itu berapa atau lupa ya Pak itu. Apa memang demikian Pak? Apapun bentuknya Bang, apapun bentuknya teknik modus operandi mereka dalam memasarkan barang haram narkoba, di mana tadi antara supplier dengan demand reduction ini selalu berbanding tegak lurus. Intinya bahwa Belitung sudah dimasuki barang haram itu. Terbukti apa? Terbukti dengan ungkap kasusnya. Terbukti dengan apa? Ada kasus narkotika di dalam LP. Artinya apa? Orang masuk ke sana warga binaan 42 itu kan bukan jumlah sedikit. Artinya bahwa ini sebuah membuka mata hati dan kesadaran kita. Jadi tidak mencari ini harus nunggu segede itu. Jangan sampai meledak semi tsunami. Justru harus kita antisipasi. Jadi ungkap kasus mungkin dengan penyekatan, dengan patroli perairan, mungkin dengan sinergitas bersama OPD, dan sekarang dengan Satpol PP misalnya dilakukan razia-razia, sweeping, karena memang faktanya masih banyak di antara kita yang menjual walaupun barang itu bukan masuk narkoba, tapi ketika disalahgunakan, dioplos dan sebagainya mendatangkan daya adiktif. Contoh komik, contoh minum obat-obat yang dijual bebas di warung itu. Padahal untuk membeli komik sesuai dengan labelnya tidak sembarangan. Berarti kalau sampai punya dus-dusan pertanyaannya dari siapa dan siapa, dari mana dan siapa, kan begitu artinya. Nah ini harus terus intensitas razia Satpol PP bersama BNN dengan Loka pengawas obat dan makanan itu harus terus sinergitas membangun itu, dan kita lihat sinergi ini sudah semakin terbangun dengan baik. Mudah-mudahan akan terus berkelanjutan untuk mewujudkan tadi Belitung yang bersinar tadi. Oke. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BNK, bagaimana program sinergisitas di antara OPD, bagaimana ini untuk menutup, mencegah itu bukan apa saja nanti, kemudian ada duta-duta, kemudian ada agen tadi ya Pak ya di desa, kemudian kita juga punya nanti kampung percontohan ya Pak ya. Nah itu bagaimana nanti seperti apa kita akan kulik, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak, tetap di dialog ruang kita bersama Kepala BNNK Kabupaten Belitung. Tribuners, kembali lagi bersama kami di dialog ruang kita. Sebelum rehat tadi bagaimana sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kepala BNK, itu adalah sinergisitas di antara semua lini untuk mencegah peredaran narkoba. Nah, kita tadi tentang penyalahgunaan zat yang itu yang kemudian menjadi kecanduan tadi Pak ya. Satu di antaranya itu selain obat-obat batuk tertentu, lem dan lain sebagainya, ada juga tentang tembakau gorila. Nah ini bagaimana sih Pak pro kontranya, bagaimana ini masih dalam kajian atau nanti memang akan menjadi narkoba golongan tertentu gitu Pak? Ya memang kalau kita menyebut sabu sudah populer. Ganja, ekstasi itu sudah populer. Tapi kan konsumen ini kan tergantung kantongnya. Kalau mungkin middle class, menengah ke atas, sabu nggak masalah, ya kan? Tapi buat kelompok-kelompok anak-anak kita di bawah umur, mungkin saja dia mengkonsumsinya dari harga yang relatif terjangkau.
apa yang disebut dengan tembakau gorila. Itu kan relatif terjangkau buat mereka. Jadi ini yang perlu diwaspadai, bahwa narkoba tidak hanya melekat pada diri orang-orang kaya yang dia dengan rupiahnya bisa membeli apa yang disebut dengan sabu, ekstasi dan sebagainya. Tapi narkoba buat kelompok orang-orang yang menengah, ekonominya ke bawah, dia juga bisa, ya kan, mengikuti godaannya untuk bisa tetap mabuk, untuk bisa tetap nge-fly dengan kekuatan daya finansial dia. Nah, ini yang fenomena terbaru, mulai banyak anak-anak kita di bawah umur yang mulai mendekati, mencoba-coba apa yang disebut dengan tembakau gorila. Nah, padahal pasti zat adiktif itu akan merusak secara fisik, merusak secara kejiwaan, membuat dia secara interaksi sosial akan mengalami gangguan. Apa dan bagaimana? Setiap keluarga harus punya waktu dan strategi. Bangun komunikasi dengan anak-anaknya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Mari, sudah saatnya kita harus bergerak untuk melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Seluruh lini yang ada di Kabupaten Belitung ini, dari pemerintah daerah, instansi samping, vertikal, kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, keluarga, semuanya saja bahu-membahu bekerja bersama untuk menyelamatkan generasi kita dari hantaman barang haram yang bernama narkoba. Oke. Artinya gini Pak, celah untuk bagaimana anak-anak muda ini tadi sesuai dengan kantong, bahwasanya barang-barang ini bisa membuat mereka ini coba-coba untuk nge-fly gitu Pak. Nah, artinya apakah butuh shock terapi, bahwasanya selain ini juga merugikan dirimu sendiri, apa harus dihukum dulu Pak maksudnya? Ya. Nah, ini kalau macam-macam kamu hukumnya lama misal ya. Itu. Kalau negara kita memang negara hukum, tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan hukum yang memiliki kekuatan. Ya, tetapi juga implementasi hukum harus juga dirasakan kemanfaatannya. Artinya sama-sama memperoleh punishment, sanksi, tetapi sanksi yang tidak melulu pada aspek hukum. Karena begini, apa jaminannya seorang anak-anak baru umur 19-20 tahun, lalu karena salah pergaulan, lalu ketangkap basah, ada barang buktinya dalam operasi tangkap tangan, lalu karena diperiksanya jelas dia memiliki, jelas dia membawa dan lain sebagainya, ada barang buktinya, lalu diarahkan ke P21-nya untuk apa yang dikenal dengan tindak pidana narkotika. Singkat cerita, vonis, singkat cerita harus masuk penjara. Pertanyaannya adalah, apa jaminannya dia akan berubah menjadi baik? Ya juga Pak ya. Kalau hanya diarahkan itu, kan abang tadi bilang ya, perlu juga dong ditakut-takuti masalah hukum. Jaminannya apa dia? Bukankah nanti kalau dia masuk ke sana, dari junior ketemu senior akhirnya terjadi sebuah interaksi, dari tadinya pemakai, wah dia bisa ngetrik cara-caranya menjual barang, mengedarkan barang, memesannya dan lain sebagainya. Keluar dari penjara malah tambah jadi itu. Karena tidak ada proses untuk penyadaran dia. Ini harus juga dilihat. Kita harus melihatlah pada substansi masalahnya. Substansi masalahnya adalah bahwa selama inilah lebih banyak korban, lebih baik penyalahguna, penyuguna begitu ya, pecandu. Karena apa? Ya mungkin karena masalah, karena ketidaktahuan dan lain sebagainya. Karena tadi saya masih positive thinking bahwa yang beredar di sini ya kelas-kelas gitu ya. Artinya apa? Kelas TK tadi Pak. Jadi lebih banyak untuk konsumsi. Karena di sini tidak ada produser, tidak ada di sini. Tidak ada pabrik narkoba di Belitung ini. Tidak ada pabrik ganja seperti tempat yang itu kan. Kita nggak punya lahan ganja. Iya. Kita nggak punya alat untuk bisa menghasilkan produk-produk yang disebut dengan narkotika. Iya, narkotika. Itu kan artinya, atau prekursor narkotika, bahan bakunya kemudian diolah dan sebagainya. Iya. Artinya harus kita sadari bahwa pendekatan hukum bagi siapa? Tadi. Bagi bandar, pengedar, kurir. Tapi pendekatan rehabilitasi harus diberikan, dan itu adalah hak
warga negara ketika dia masuk dalam pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Oke, itu Tribuners, bagaimana pola-pola pendekatan itu tadi ya, benar apa yang disampaikan bahwasanya tidak menjamin hukuman itu akan menjadi dia menjadi kapok, tapi malah bisa jadi dia menjadi menjadi gitu kan. Nah, bagaimana pola pendekatan, bagaimana itulah yang kemudian dilakukan masif mulai saat ini di Pak Nas memimpin jajarannya, bagaimana juga berkoordinasi dengan semua lini. Nah, kemudian melahirkan bagaimana ada kampung percontohan Pak ya, kalau tidak salah ingat saya Pak itu ada kampung bersih. Ya, jadi memang di 2021 sebenarnya sudah terjadi juga di 2020 ada disebut dengan program prioritas nasional. Nah, program prioritas nasional itu di tahun 2021 satu adalah program ketahanan keluarga anti narkoba. Ini sebuah edukasi kepada seluruh keluarga-keluarga yang ada di Belitung ini untuk menggerakkan ketahanannya, kekuatannya supaya tidak mudah tergoda pada para narkoba. Nah, yang kedua ini ya, kampung atau desa bersih narkoba. Bersih dalam arti bukan zero. Bersih yang dimaksud di sini adalah kalaulah sebuah desa itu marak dengan peredaran narkobanya, marak dengan penyalahgunaan narkobanya, pertanyaannya adalah kalau itu upayanya masif, maka harus dilawan dengan masif lagi. Iya. Bandar, pengedar, supplier, kurir, masif. Kita juga harus masif dengan cara apa? Penyadaran, sosialisasi, penyuluhan, diseminasi informasi, ada di radio, ada di koran, ada di banner-banner spanduk, ada di media-media luar ruang, supaya apa? Menyadarkan war on drug, misalnya begitu, perang melawan narkoba, wujudkan keluarga bahagia tanpa narkoba, kan misalnya begitu. Sekali memasuki narkoba, sengsara di depan mata. Nah, itu kan edukasi untuk memberikan stimulasi pada komponen masyarakat bahwa sudah saatnya kita menerapkan pola hidup sehat tanpa narkoba. Nah, kalau untuk di kampung yang menjadi pilot project, atau apakah ini kedepannya akan menyasar seluruh kampung, atau memang ada kampung-kampung tertentu yang menjadi prioritas, yang kemudian itu menjadi percontohan bahwasanya memang di situ inilah yang bisa menjadi percontohan bagaimana mereka membuat warganya itu memang sadar akan bahaya narkoba gitu Pak. Ya, memang di 2021 BNN Kabupaten Belitung itu ditarget untuk memunculkan 2 desa bersih narkoba. Apa kriterianya? Apa syarat-syaratnya? Kita pertama adalah melihat komitmen kepala desa dulu, karena penting ini. Ini kan top leader ini kan di tingkat desa. Ini kadesnya harus kuat, lurahnya harus kuat dulu nih. Nah, setelah melihat komitmen yang kuat pada upaya mewujudkan desa bersih narkoba dari kepala desa atau lurah, turunan ke bawah dengan aparatnya, kepala seksinya, kaurnya dan seterusnya, BPD-nya, ya kan, Badan Permusyawaratan itu perwakilan desa itu, permusyawaratan desa. Nah, ditunjang oleh Karang Tarunanya, PKK-nya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya dan semuanya, akhirnya tanpa meniadakan yang lain, karena memang kita di target 2, nah, kita jadikan desa air merbau dengan air ketekok itu sebagai desa bersinar kita 2021 tanpa menutup yang lain. Artinya bahwasanya yang lain bisa asal dia punya kegiatan, punya komitmen yang sama terhadap apa itu. Nah, itu apa sih kegiatannya Pak, program-programnya? Misal yang perlu kita sampaikan ke mereka di desa ini kampung narkoba. Emang kegiatannya apa saja? Terus ya, yang paling simpel adalah misalnya sebuah desa itu punya kegiatan misalnya dalam konteks pengembangan kapasitas, entah bentuknya pelatihan atau apa, bagi siapa? Kader keluarga berencana. Nah, ini kan garda terdepan ini, ya kan? Ibu-ibu posyandu PKK, Karang Taruna yang ketiga, yang keempat tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk bersama-sama kita kencangkan pada sosialisasi dulu, gitu ya. Syukur-syukur bisa ditindaklanjuti dengan tes urin, syukur-syukur sudah ditindaklanjuti dengan pemasangan pesan-pesan moral, pesan-pesan anti narkoba yang dipajang di sekitar desa yang bersangkutan. Yang penting kepala desa dengan aparatnya berserta jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu PKK, semuanya bahu-membahu komitmen pada perang melawan narkoba. Artinya ini juga menjadi agen atau ibaratnya yang mendukung mereka-mereka ini ketika sudah ada. Nanti di sana ada kader, ada relawan, ada satgas.
Nah itulah perpanjangan tangan dari kepala desa. Oh untuk memantau di RW ini, RT ini kita butuh si A. Oh di lingkungan sebelah sana, oh si B. Mereka bersinergi semua dengan BNN untuk menuju desa bersih narkoba. Harus ada agen pemulihannya. Contoh lagi mungkin di desa ada Satlinmas, Satuan Perlindungan Masyarakat. Nah itu kita jadikan relawan, jadikan satgas di situ untuk menciptakan sebuah situasi yang kondusif. Pokoknya banyak terobosan-terobosan kita untuk misalnya nanti mungkin Pak Kades selamat datang memasuki desa bersih narkoba, kan bisa saja. Supaya apa? Nggak main-main nih kalau kita masuk ke desa ini nih. Ada pesan-pesan stop narkoba, ada pesan-pesan hidup 100% sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba misalnya gitu ya. Oke. Artinya dengan berbagai upaya itu kita juga harus optimis bagaimana ini menjadi bagian upaya yang memang cukup harus efektif gitu Pak ya. Mereka melakukannya masif lawan-lawan kita. Masa kita diam saja? Kan harus juga dilakukan upaya yang masif gitu ya. Kenapa? Kalau dia bisa membaca celah loh. Oh, di sini tokoh agamanya oke, tokoh masyarakatnya oke, tokoh pemudanya oke, kadernya oke, posyandu PKK-nya oke. Dia bingung mau celah mana dia akan gunakan gitu loh. Tapi kalau di sini masa bodoh, sini masa bodoh, sini masa bodoh, celah itu mudah masuk gitu loh. Iya, artinya memang benar itu tadi memotivasi Pak ya. Ketika di kampungku masa aku ngomong ngotori kampungku. Kalau ada pesan-pesan gitu ya Pak ya. Anti narkoba. Mungkin anak-anak muda nih, kampungku ini sudah menjadikan. Nah, secara otomatis juga dia mungkin inilah yang menyadarkan dia yang akhirnya ketika dia mau nakal dalam tanda kutip mau coba-coba. Oh iya. Gak jadi. Tapi kan jadi, Pak. Jadi peredam juga gitu kan? Mau gitu. meredam ini. Iya. Betul, ya. Nah, artinya tahun ini 2 itu sudah berjalan, Pak. Ya, ini sudah kita lakukan. Sebentar lagi ada fasilitasi dari keluarganya kita dekati. Setelah itu nanti kita masuk ke Kades dan aparatnya. Oke. Jadi saya lihat yang lain juga bagus, pasti punya komitmen. Cuma karena kita ditarget 2 minimal, maka kita jadikan dulu ketekok dengan Air Barbau sebagai pilot project kita di 2021. Mungkin nanti 2022 seperti apa kita akan menunggu arahan dari pusat. Oke. Baik Tribuners, Pak Nasruddin ini sebelum Belitung beliau itu dinasnya di Cilacap, ya kan? Tegal. Di Tegal, dari Tegal. Jadi kita mau tahu sedikit sih Pak, bagaimana ketika di Jawa itu memang penduduknya yang banyak. Kalau kita comparekan dengan kasus-kasus di sana yang mau kita kemudian program apa yang mau kita adopsi di Belitung ini itu kira-kira seperti apa Pak gambarannya Pak? Saya sih tadi melihat betapa antusias dari OPD begitu ya. Yeah. Kita sudah juga melakukan roadshow ke Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Ke dinas-dinas lain termasuk hari tadi kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga yang dia ada salah satu bidang yang bernama penanganan pada penyadaran generasi muda. Kemudian setelah penyadaran pengembangan generasi muda. Setelah pengembangan generasi muda adalah pemberdayaan. Disitulah bertemu dengan anak-anak muda kita, entah dunia olahraga, entah dunia seni, bisa kita masukkan. Kampanye-kampanye anti narkoba tidak melulu indoor di dalam ruangan, sesekali di keramaian. Mungkin ada pagelaran seni di antara anak-anak muda. Disitulah pesan-pesan anti narkoba masuk. Karena apa? Dunia mereka, dunia milenial tidak sama dengan dunia umumnya. Harus yang formal-formal. Iya ya Pak. Iya kan? Strategi tadi ya. Nah, berarti strategi sosialisasi harus mengenal. Tidak harus dengan bahasa-bahasa yang melekat pada diri dan pemikirannya gitu. Oke. Itu Pak. Kita sih melihat antusias. Jadi terjadi sebuah sinergitas nanti. Oh, dinas ini mengadakan kegiatan ini, misalnya Paskibra. Dalam tim seleksi atau sudah final, lalu kita berikan sosialisasi. Terus misalnya ada duta wisata, misalnya ada sebuah dinas yang punya concern pada mewujudkan duta wisatanya Kabupaten Belitung yang kaya dengan alam ini, dengan pariwisata ini, kemudian kita edukasi. Dia punya lagi misalnya, apalagi sekarang banyak ormas-ormas di sini saya lihat juga yang cukup concern lah ya, sudah berbakti di masyarakat, sudah teruji ya, entah itu organisasi sosial berbasis keagamaan atau organisasi sosial berbasis kenasionalan. Itu kan sudah banyak ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ormas-ormas lain lah. Saya lihat juga cukup concern ya. Suasana-suasana kehidupan beragama pun di sini baik kalau menurut saya gitu ya. Surau-surau, masjid-masjid juga bagus. Tinggal bagaimana optimalisasinya. Ya. Artinya ketika di sini ini sebenarnya cukup
nggak punya suatu yang kesulitan luar biasa. Karena gini Bang, di sini tuh populer dengan 3 tungku itu. 3 tungku di Kabupaten Belitung itu saya lihat pertama adalah adat, kedua adalah birokrasi, ketiga adalah agama. ABA ini kuat tungkunya saya lihat. Ya. Adat, ada lembaga adat. Ya, bayangkan loh, sudah era 2021 masih ada yang kuat di dalam mempertahankan adat kekayaan daerahnya ini, kearifan lokalnya. Kan lumayan ya, lembaga adat Melayu. Ya, mau di Jawa saja yang ada kromo yang sebagainya, lambat tahun sudah mulai tergerus jangan gitu ya. Itu kita apresiasi. Kedua, kehidupan birokrasi. Dengan style para bos-bos di sini, bos-bos OPD, bupati, sekda yang mohon maaf, stylenya itu style saya sederhana, hidup itu kan mudah diajak untuk membangun sebuah komitmen. Dan yang ketiga agama. Saya lihat kehidupan surau masjid, gereja. Bagus Pak di sini Pak, maksudnya bagus-bagus gede-gede. Artinya bahwa konflik-konflik horizontal itu jauh gitu loh. Artinya di sinilah komitmen lintas agama, lintas budaya. Kalau tidak salah ada forum pembauran apa itu? FPK kalau nggak salah ya. Forum pembauran apa tuh di sini? Itu katanya ada 16 suku yang ada di Belitung ini. Artinya lintas suku. Ini kan sudah ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Sunda, ada orang Melayu, ada orang macam-macam. Kayaknya ada di Belitung. Sayang 1000 sayang potensi besar ini kalau tidak kita ajak gandeng tangan, ayo kampanyekan stop atau anti narkoba. Untuk mewujudkan Belitung yang bersinar tadi. Karena secara sudah mendukung ya Pak. Betul, sudah baik Pak. Bupati is oke. Wakil bupati is oke. Wakil bupati, wakil sekda, kepala-kepala OPD juga welcome. Ayo kita bersama-sama dengan BNN mewujudkan Belitung bersinar. Polres, pengadilan semua sudah. Ini kan tinggal running well, jalan dengan baik. Artinya tinggal jalan. Oke, jadi memang mudah-mudahan dengan apa yang upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini ya mudah-mudahan memang bisa menekan ya Pak angka itu tadi paling enggak dari sekian yang sudah dianu tadi besok trennya kasus ungkap kasus ini akan menurun gitu kan, artinya di situlah tingkat keberhasilan. Tapi itu juga ketika nggak ada ungkap kasus disangkanya nggak ngelakuin apa-apa juga gitu Pak. Tetap saja narkoba akan ada. Dalam artian ada itu potensi itu terbuka. Tetap ya. Iya. Nah, kalau kita melihat potensi, kalau kita narkoba ini kan selalu ada. Nah, biasanya adalah bagaimana kesulitan ini adalah ketika oknum-oknum ya kan. Oknum-oknum ini sudah mulai ikut ya kan, sudah mulai terkontaminasi atau ya karena sudah ini ngapain juga kayaknya udah bisa ada celah nih main. Nah ini oknum-oknum ini bagaimana kita juga menyadarkan bagaimana mereka ini enggak bermain. Nanti karena apa? Susah juga kita masuk ke sana Pak. Dalam kesempatan yang baik ini kepada semuanya saja saya mengajak, saya merangkul untuk bersama-sama kita selamatkan anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita, masyarakat kita, seluruhnya saja, lintas agama, lintas budaya, lintas suku. Tolong bangun alam kesadaran. Ketika Anda merusak generasi kita, artinya Anda sudah membuat catatan hitam dalam perjalanan masyarakat di Kabupaten Belitung. Jangan ada satu celah pun, sedikit pun untuk mencoba-coba merusak generasi kita. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, para oknum sadarkanlah diri dan pemikiran Anda. Ayo yang sudah ya sudah. Ke depan ayo kita bangun komitmen bersama, selamatkan generasi kita dari bahaya narkoba. Karena apa? Semakin oknum liar bebas berbuat, saat itulah Anda sedang merencanakan kerusakan dan kehancuran generasi kita di masa yang akan datang. Oke, itu tuh pesan dari Pak Kepala BNN Kabupaten Belitung. Jadi mengajak semuanya ya kan. Ini harus kita perangi bersama-sama. Kondisi-kondisi yang sudah bagus, yang sudah mulai bisa kita rangkul bersama ini, mari kita lebih tingkatkan lagi itu Pak. Oke, kalau kita berbicara masalah program target, otomatis ada prioritas dong Pak. Iya kan, dari skala prioritas dari kampung, membuat ini, membuat itu. Kira-kira yang ditargetkan dari pihak BNN sendiri dari sekian banyak program yang menjadi skala prioritas apa sih Pak yang perlu dilakukan saat ini gitu Pak? Ya, prioritas pertama tadi ketahanan keluarga anti narkoba. Jadi kita harus punya
role model keluarga-keluarga kita di Belitung ini yang jadi proyek percontohan keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga yang bermartabat, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, jauh dari barang haram yang bernama narkoba. Itu malah menjadi prioritas, Pak, ya. Ketahanan nasional, ketahanan keluarga anti narkoba. Prioritas pertama. Prioritas kedua adalah kita memiliki program desa bersih narkoba atau bersinar. Naik lagi ke atas yang ketiga, kita akan muncul apa yang disebut dengan IKOTAN. Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba. IKOTAN. Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Supaya Kabupaten Belitung ini dari seluruhnya, khususnya pemerintah daerah dengan segala lapisan jajaran OPD dan perangkatnya, termasuk instansi samping yang bersifat vertikal, harus bahu-membahu menuju kota tanggap ancaman narkoba. Dengan cara apa? Bergerak semua sektor, semua lini mewujudkan Belitung bersinar. Oke. Ada 3 berarti, Pak? 3. Prioritas nasional. Berarti kalau kita berbicara pada indeks tadi, Pak, ya. Kalau kita bandingkan, kalau secara flashback kita garis besar misal membandingkan seperti daerah Pak Nas bertugas sebelumnya di Tegal, indeksnya sekian. Kalau di Belitung itu indeksnya masih berapa sih, Pak, kalau kita bisa sebut? Kalau kita termasuk kecil, Pak. Kecil. Artinya kecil jangan diarti 0 loh ya, atau zero. Artinya apa? Sebenarnya bahaya itu belum separah seperti daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Tetapi ingat bahwa ini lambat laun ya, secara evolutif gitu. Kalau dibiarkan maka akan menjadi zona merah. Ibarat kalau dalam dunia COVID kemarin kan ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Nah, kita inginnya adalah green area. Kabupaten Belitung itu green area, zona hijau. Zona hijau kan digambarkan ibarat perempuan, mohon maaf, ada istilah masih nona, masih gadis, masih perawan, masih suci. Ibaratnya begitu. Jadi jadikan ini Belitung benar-benar green area. Nah, green area kan kalau kita pergi ke sawah ngelihat pandangan-pandangan hijau tuh kayaknya sejuk, pikiran kita jadi fresh, jadi segar, gitu kan? Ngelihat pemandangan pantai, subhanallah, ini karya besar Allah yang luar biasa dihadirkan untuk masyarakat Belitung dengan kekayaan alam pariwisata ini. Jadi sebenarnya kalau kita berpikirnya ke sana, walaupun belum separah seperti di pulau-pulau Jawa, tapi yakin kan kalau ini dibiarkan lambat laun seperti di Jawa. Maka kita harus bergerak, maka kita harus berbuat. Makanya ada istilah preventif lebih baik efektif dari kuratif, ya kan? Mencegah lebih baik dari mengobati. Itu makanya upaya kita lebih banyak mencegahnya. Iya, betul, Pak. Jadi ketika berbicara indeks Tribuners, bahwasanya di Pulau Belitung memang masih artinya tanggap terhadap ancaman lah ini, terhadap ini. Artinya kalau zero nggak mungkin, memang ada kasusnya. Tapi artinya secara kepedulian ya udah range-nya di 85% lah, Pak, ya. Kalau kita mau range rata-rata dengan indeks, artinya bahwasanya ketika kita rakor atau kita kumpul-kumpul nih, Pak, di pusat, ya kan, kita explore Belitung, luar biasa gitu. Wah, sekarang sudah Belitung sudah mulai naik ini. Belitung dari percontohan, wah ini luar biasa ini kan. Apa sih mungkin menjadi barometer juga, Pak. Saya optimis dengan semangat Pak Bupati, semangat Pak Wakil Bupati, semangat Pak Sekda, semangat para kepala dinas untuk bersama-sama menggerakkan termasuk instansi vertikal menuju Belitung bersinar. Oke, jadi slogan Belitung bersinar ini, bersinar mungkin di tempat lain juga sama, Pak, ya? Sama, semua ini program nasional bersinar karena menindaklanjuti tadi. Oke, jadi di semuanya adalah bagaimana mengembangkan itu tadi menjadi bersih narkoba di semua, di seluruh Indonesia, khususnya di Belitung adalah bagaimana ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Nas. Secara garis besar luar biasa, ya kan, luar biasa bagaimana kita aware, bagaimana kita peduli terhadap bahaya narkoba ini. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih, Pak. Sebelum kita akhiri, ada pesan apapun itu untuk disampaikan bagaimana kita memerangi narkoba ini kepada para Tribuners yang menyaksikan hari ini. Baik, terima kasih. Di akhir momen ini saya Nasruddin, Kepala BNN Kabupaten Belitung, mengajak kepada seluruh masyarakat, komponen bangsa negara yang ada di Kabupaten Belitung
pemerintah daerah, instansi vertikal, kelompok masyarakat, keluarga, pekerja, pelajar, mahasiswa, seluruhnya saja, tokoh agama, tokoh masyarakat, mari bahu-membahu, mari tanamkan semangat komitmen kebersamaan untuk bersama-sama menghadapi perang melawan narkoba dengan cara yang sigap, dengan cara yang kuat, dengan tetap membangun semangat bersinergi dan berkolaborasi menuju Kabupaten Belitung bersih narkoba. Kita jadikan ini sebagai upaya kerja kita bersama demi kebaikan, demi kemaslahatan generasi kita hari ini, esok, dan yang akan datang. War on drug, perang melawan narkoba. Terima kasih. War on drugs. Mari kita bersama-sama memerangi narkoba, ya kan. Demikian acara kita hari ini. Terima kasih Pak Nas sudah banyak berbincang di sore hari ini di dialog ruang kita. Ketemu lagi di program yang sama dengan topik-topik yang berbeda lainnya. Saya Jaryanto, jurnalis Belitung, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.